Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Kurniasari dari jurusan Gizi, Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan informasi seputar gizi seimbang pada balita. Masalah gizi di Indonesia masih merupakan masalah yang cukup berat. Kekurangan atau kelebihan gizi pada balita dapat berakibat buruk di masa yang akan datang. Khususnya di Desa Patalan ini, sesuai dengan pengambilan data yang telah dilakukan bulan Desember tahun lalu, kami memutuskan terdapat beberapa prioritas masalah yang salah satunya adalah balita gizi kurang. Masalah gizi tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor, dan beberapa faktor tersebut sangat berkaitan. Salah satunya adalah kurang memperhatikan asupan anak yang biasanya orang tua memberikan makanan yang enak kepada anaknya tanpa tahu apakah makanan tersebut mengandung gizi yang cukup atau tidak, dan tidak mengimbanginya dengan makanan yang sehat dan mengandung banyak gizi. Maka dari itu, diperlukan promosi kesehatan mengenai gizi seimbang pada balita untuk menghindari balita dari berbagai masalah gizi dan penyakit. Diharapkan, setelah dilakukan promosi kesehatan secara online ini, sasaran dapat mengetahui dan memahami gizi seimbang yang dibutuhkan untuk balita. Gizi seimbang bagi balita adalah susunan pangan sehari-hari khusus untuk usia balita. Balita membutuhkan asupan karbohidrat sebesar 75-90%, protein sebesar 10-20%, dan lemak sebesar 15-20%. Selain itu, balita juga membutuhkan zat pembangun dan zat pengatur sebagai perpaduan zat gizi seimbang. Kebutuhan zat gizi bagi balita adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat memberikan energi yang dibutuhkan balita untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah protein, adalah salah satu sumber energi dan sumber zat pembangun. Yang ketiga adalah lemak. Lemak digunakan sebagai sumber energi yang lain. Sumber lemak dapat diperoleh dari hewani ataupun nabati. Kemudian yang keempat adalah vitamin, mineral, air, dan juga serat yang merupakan zat pengatur yang sangat diperlukan untuk proses metabolisme tubuh. Zat pengatur tersebut membantu proses tumbuh kembang pada balita. Vitamin dan mineral berfungsi menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh dari penyakit. Berdasarkan angka kecukupan gizi pada tahun 2019, kebutuhan balita sesuai usia dapat dilihat pada tabel tersebut, yaitu pada slide 6 dan juga slide 7. Bahan makanan yang baik untuk balita diantaranya adalah untuk sumber karbohidrat bisa didapatkan dari nasi, roti, jagung, kentang, umbi-umbian, dan sebagainya. Kemudian dari sumber protein bisa didapatkan dari ayam, daging, ikan, kemudian tempe, tahu, dan juga yang lain-lain. Kemudian dari sumber lemak bisa didapatkan dari daging, minyak ikan, kuning telur, mentega, dan sebagainya. Kemudian untuk vitamin A sendiri berperan dalam penglihatan, pertumbuhan, menjaga kesehatan tubuh dari infeksi, kemudian reproduksi, serta pembentukan dan pertumbuhan sistem syaraf. Sumber vitamin A diantaranya adalah hati sapi, hati ayam, telur, susu, kemudian sayuran yang berwarna hijau tua seperti bayam, kangkung, atau pada wortel, tomat, jeruk, dan ubi rambat. Kemudian untuk vitamin D, yang berperan dalam pembentukan tulang dan gigi, meningkatkan penyerapan dan proses metabolisme fosfor dan kalsium dalam tubuh, serta produksi hormon. Sumbernya dapat didapatkan dari keju, telur, susu, tahu, tempe, dan juga sebagainya. Dari non-makanan sendiri, paparan sinar matahari merupakan sumber vitamin D yang bagus dan juga murah. Kemudian untuk vitamin E yang merupakan antioksidan karena mampu menyehatkan kulit, melindungi tubuh dari pengaruh radikal bebas, melancarkan sirkulasi darah, dan juga membantu membuat sel darah merah, serta mempercepat penyembuhan luka, membantu perkembangan otak dan proses reproduksi. Sumber vitamin E yang bagus adalah dari minyak sayur, kemudian dari kecambah, bisa juga dari buah kiwi, dan juga sebagainya.
Untuk vitamin K yang digunakan untuk proses pembekuan darah saat terjadi luka sehingga sering disebut sebagai vitamin anti perdarahan. Sumber vitamin K yang baik adalah dapat ditemukan dari sayuran yang berwarna hijau, kemudian ada kacang-kacangan, kemudian dari kentang, hati, daging, dan juga sebagainya. Kemudian kalau untuk serat sendiri dapat ditemukan dalam segala jenis sayuran, buah-buahan, dan juga biji-bijian. Berikut merupakan salah satu contoh menu gizi seimbang untuk balita.